Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi di kelas 12 yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dari orang lain. Ini berarti kalau ada hak istri adalah sesuatu yang harus diterima dari suami, seperti nafkah, perlindungan, dan sebagainya. Kemudian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima dari istri, seperti pelayanan, mengurus rumah tangga, pakaian, dan lain-lain. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh suami dan istri. Seperti kewajiban suami adalah mencari nafkah, membuatkan rumah, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban istri adalah menjaga kehormatan diri, kemudian mendidik anak, kemudian menjaga harta suami manakala suami tidak ada. Adapun kewajiban suami atas istri adalah satu, suami wajib melindungi istri dan anak atau keluarganya dari sesuatu yang membahayakan, dari sesuatu yang akan membuat dia menjadi tidak nyaman. Kemudian yang kedua, ini wajib mencari nafkah. Di dalam bahasa Al-Quran, laki-laki itu disebutnya qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin bagi perempuan. Ini kenapa bahasanya qawwam? Karena dengan qawwam ini memiliki fisik yang kuat dan mental serta pikiran yang melebihi daripada perempuan. Kenapa disebutnya qawwam? Itu karena punya tugas mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, menggauli istri dengan cara yang baik. Sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang bisa menggauli istrinya dengan cara yang baik. Yang keempat, menghormati istri dan keluarga istri. Ini berarti bahwa apabila sudah menikah, berarti bukan hanya yang harus dihormati itu istri kita saja, akan tetapi juga keluarganya. Yang kelima, mendidik dan melindungi serta menjaga aib istri. Ini suami ini wajib mendidik istrinya dan nanti di yaumil akhir akan dipita pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya terhadap istri. Juga suami wajib menjaga aib istri. Ketika sudah menikah, mungkin banyak yang nampak dari apa ya yang ada di istri kita, kekurangan-kekurangannya. Ini wajib yang menjadi laki-laki itu menjadi libas, menjadi pakaian istrinya, sehingga keaibannya tetap terjaga, tidak terlihat oleh orang lain, tapi keaiban kekurangan itu harus menjadi kewajiban suami untuk membenahinya. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami, satu, istri wajib patuh dan taat kepada suami. Al-Quran mengingatkan, kepatuhan terhadap suami adalah kepatuhan kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ini jelas bahwa seorang istri tidak boleh berikhtilat lagi, tidak boleh berhubungan lagi dengan secara bebas dengan bukan muhrimnya. Ini berarti ketika dia bisa menjaganya, ini adalah memang menjadi kewajiban istri. Kemudian yang tiga, mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Di dalam Al-Hadis, istri itu disebutnya dengan madrasatul ula, madrasah pertama bagi seorang anak. Ini berarti pendidikan bukan hanya diserahkan kepada sekolah, tetapi yang lebih bertanggung jawab pendidikan itu adalah di rumah. Kemudian yang kelima, berhias untuk suami. Jangan sampai kita keluar berhias untuk orang lain gitu ya. Akan tetapi berhias ini adalah untuk suami. Silakan berhiaslah di rumah. Kemudian yang keenam, bersikap ridho dan syukur pada suami. Apapun yang didapat oleh suami, apapun yang didapat dari sikap-sikap suami yang tidak mengenakan, kita harus ridho dan sabar, dan kita harus menerima apa yang memang Allah takdirkan dari apa yang ada dari suami kita.
Kemudian yang ketujuh, menciptakan suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman. Masalah di dalam rumah tangga itu pasti ada. Ini masalah bukan menjadi masalah, menjadi keharmonisan itu menjadi berkurang, tetapi yang namanya masalah itu harus diselesaikan sehingga ketenangan, kemudian ketentraman akan terjamin. Adapun hak suami terhadap istri adalah satu, suami wajib ditaati oleh istri dalam seluruh perkara kecuali kepada maksiat. Yang kedua, suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Yang ketiga, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Disyukuri nafkah halal dan kebaikan yang diberikannya. Sedangkan hak istri atas suami, satu, istri berhak mendapatkan mahar dari suaminya. Istri berhak atas nafkah, makan dan minum, pakaian hingga tempat tinggal dari suaminya, mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah, dan yang kelima, mendapatkan perlakuan adil dari suami. Nah, sekarang kenapa ada hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga? Ini supaya harapan pernikahan itu dapat tercapai. Yang pertama adalah menjaga keluarga tentunya dengan sakinah. Sakinah itu artinya mendapatkan ketenangan hidup. Kata sakinah itu di dalam bahasa Arab dekat dengan kata-kata sikin yang artinya pisau. Pisau di sini di dalam rumah tangga bukan pisau dapur, pisau untuk memotong-motong makanan, akan tetapi pisau di sini adalah pisau analisis terhadap permasalahan sehingga permasalahan cepat untuk terselesaikan. Nah, di sini adalah pisau itu adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kata sakinah lebih dekat kepada sakanun. Sakanun itu artinya tempat tinggal. Tempat tinggal ini menjadi penting di dalam rumah tangga, membuat menjadi sakinah itu tenang. Kenapa? Tidak ada campur tangan orang lain. Makanya program utama dan pertama sekali kalau umpamanya ada sebuah mau membentuk rumah tangga, itu harus berusaha memiliki rumah sendiri dan tidak selalu dengan orang tua. Yang kedua, harapan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang mawadah. Mawadah ini diliputi rasa cinta dalam keluarga. Rasa cinta di sini berawal daripada rasa yang berhubungan dengan seksualitas. Sehingga hari ini kita akan lihat bahwa banyak sekali rumah tangga yang belum lama ternyata cerai. Itu kenapa? Karena masalah hubungan ranjang atau seksual. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga tentang peritilatan, percampuran antara laki-laki dan perempuan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah supaya kalau nanti sudah berumah tangga akan tercipta mawadah, itu adalah rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Mawadah itu rasa cinta ya, Ma. Rasa cinta yang mana terjalinnya hubungan seksual yang baik di dalam rumah tangga karena mereka sering menjaga sebelum menikah, sehingga yang namanya hubungan seksual itu tidak dilakukan sebelum menikah tapi dilakukan setelah menikah gitu, sehingga terciptanya adalah mawadah. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Rasa kasih sayang ini sengaja disimpan ketiga daripada rasa sakinah mawadah warahmah ini, karena rahmah ini adalah kasih sayang di mana rumah tangga itu ketika pasangan itu tidak ada yang dilihat lagi kelebihannya. Kecantikannya sudah pudar, kemudian juga ketampanannya sudah nggak nampak, kemudian juga dari sisi tenaga juga sudah nggak kuat, kemudian dari sisi penghasilan juga berkurang. Nah, kalau seandainya tidak ada kasih sayang, mungkin rumah tangga itu bubar. Tapi kasih sayang ini adalah yang merekatkan rumah tangga ketika kita sudah tidak bisa memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Bahkan tidak ada yang bisa kita berikan lagi kepada pasangan kita. Tetapi yang menguatkan adalah rasa kasih sayang. Jadi kenapa ada hak dan kewajiban? Sekali lagi karena harapannya adalah
supaya terjalin atau menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekian materi dari hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.